Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Tata ibadah Minggu di rumah jemaat di HKBP Resort Rajawali, Minggu 7 setelah Trinitatis. Topik Minggu, kasih sebagai perintah baru. Minggu 26 Juli 2020. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang saat ini beribadah Minggu di rumah masing-masing, terimalah salam dari kami, Majelis HKBP Resort Rajawali. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Horas. Kita akan memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan di dalam ibadah Minggu hari ini. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang saat ini berada di rumah masing-masing, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1-2.
Kupuji kasih setiamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 654 ayat 2. Berhimpun semua. Serta melindungi semua
Hukum Taurat untuk minggu pagi ini yaitu dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin." Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 179 ayat 1 dan 2. Di sana ada mata air. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan terhadap pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1, bersukacita hatiku.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Kita membacanya secara bergantian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 dan 3, Di Jalan Hidupku. Hanya sedih mengenai
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oh iya. Ulang lagi. Jadi jelek lagi dong nanti ya. Sorry ya. Suka lupa itu ya memang. Aku mulai. Siap? Berdiri terus bilang. Mulai nih. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 212 ayat 1, Kasih Sayang Maha Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita pada minggu kita saat ini. Firman Tuhan yang menyapa kita ialah yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan demikian, "Bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang kusesali. Mengapa harus berjumpa? Kini harus berpisah." Saudara, perpisahan adalah sebuah keniscayaan. Perpisahan adalah sesuatu hal yang mutlak dan harus terjadi, yang pasti terjadi di dalam sejarah kehidupan kita. Berpisah dengan keluarga, berpisah dengan sahabat, berpisah dengan rekan kerja, berpisah dengan komunitas kita, oleh karena perpindahan tugas, oleh karena jarak tempat tinggal, oleh karena satu dan hal yang lain yang menjadi penyebab daripada perpisahan itu. Tentu saja saudara, dampak yang ditimbulkan daripada perpisahan tersebut akan menimbulkan suatu perasaan sedih, kecewa, berat untuk melepaskan, dan lain sebagainya. Apalagi saudara, jika perpisahan itu disebabkan oleh kematian, dibutuhkan waktu tertentu untuk dapat memulihkan diri, untuk dapat bangkit dari keadaan yang dipenuhi oleh kedukaan dan membuat kita kembali tersenyum. Di dalam perikop kita saudara di minggu ini, kita telah mendengarkan
bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan sebuah pernyataan kepada para murid-Nya pada saat itu. Yesus katakan, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Saudara, ada sebuah keadaan yang saling terkait antara Yesus sebagai anak Allah dan juga Allah. Dalam hal ini, Yesus dan Allah menyatu. Yesus dipermuliakan dan di dalam Kristus Allah juga dipermuliakan. Artinya saudara, Kristus telah melaksanakan tugasnya selama beberapa saat di bumi ini untuk mengajar, untuk menunjukkan tanda, untuk memberitakan Injil, kabar baik bagi dunia ini. Dan akan tiba saatnya Kristus akan sampai di dalam tugas yang utama, yakni menjadi korban pendamaian antara Allah dengan manusia. Saudara, ada sebuah kondisi yang digambarkan bahwasanya antara Kristus dengan Allah tidak dapat dipisahkan. Sebagai seorang anak, Kristus telah taat. Kristus menunjukkan ketaatannya dengan tunduk atas apa perintah daripada Allah. Di dalam ketaatan itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nyatalah Kristus dimuliakan. Pelayanan Kristus tidak berujung kepada kesia-siaan, namun puncak daripada pengorbanan itu, Kristus dimuliakan ketika Kristus disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan dari kuasa maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja perpisahan yang dialami oleh Kristus dengan para murid itu menimbulkan kesan yang sangat sedih. Namun jika kita perhatikan saudara, ayat 36 dikatakan ketika Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Ada sebuah kondisi yang harus dilewati oleh Kristus di dalam kesendiriannya, di dalam ketaatannya untuk melakukan kehendak Bapa. Ketika Kristus telah selesai melakukan tugasnya, tugas yang mulia itu, maka Kristus menunjukkan antara Dia dengan Bapa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selain daripada pemberitaan tentang keadaan perpisahan antara Kristus dengan para murid, Yesus menyampaikan perintah baru kepada mereka, yakni agar para murid saling mengasihi. Saudara, mengapa Kristus harus menekankan kasih yang harus dihidupi oleh para murid? Selama para murid bersama dengan Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada mereka bagaimana untuk melayani, apa yang harus dilakukan,
bagaimana untuk mengajar, apa yang harus diajarkan, dan mempersiapkan para murid untuk menjadi pembawa kabar baik, pemberita Injil, sehingga semakin banyak orang percaya dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Dasar daripada itu semua, Yesus mengingatkan para murid agar mereka saling mengasihi. Jika mereka tidak saling mengasihi, maka mereka tidak akan menyatu. Jika mereka tidak saling mengasihi, maka mereka tidak akan fokus terhadap tugas dan pelayanannya. Jika mereka tidak saling mengasihi, maka mereka juga tidak akan saling menguatkan. Maka mereka juga tidak akan mengalami suatu kondisi yang membuat mereka beroleh kekuatan untuk dapat melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada mereka. Dan kemudian saudara, kita melihat di dalam perikop kita, dikatakan oleh Tuhan Yesus, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Sebuah keadaan yang digambarkan oleh Kristus yang menunjukkan para murid adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Kristus jika mereka saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah kasih, dan kasih Allah nyata di dalam salib yang harus ditanggung oleh Kristus di dalam ketaatannya sebagai anak Allah. Jika Allah tidak mengasihi kita manusia ini, maka sia-sialah semua apa yang telah direncanakan oleh Allah semata-mata untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, yaitu agar kita saling mengasihi. Namun dalam perikop kita, saudara, tidak digambarkan kasih yang bagaimana yang harus dipraktekkan atau dihidupi atau dilakukan. Namun saya menyimpulkan kasih yang universal, yang tidak terbatas kepada suatu golongan, suatu pertemanan, kekeluargaan, dan juga keterikatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun manifestasi daripada kasih itu adalah universal, berdampak kepada orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mempraktekkan kasih dimulai daripada diri sendiri, dari keluarga kita,
dari komunitas kita, di tengah-tengah masyarakat, dan wilayah yang lebih besar lagi. Ketika praktek daripada kasih itu telah dilatih, dimulai dari diri sendiri, di tengah-tengah keluarga kita, maka kita tidak akan mengalami kesulitan untuk dapat menjadi pelaku kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena di dalam perikop kita dikatakan, bukti kita adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus, pengikut Kristus yang setia, sama seperti 12 rasul yang telah dipesankan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop ini, ialah jika kita saling mengasihi. Jika kita saling mengasihi, maka kita tidak akan mengedepankan perbedaan. Jika kita saling mengasihi, maka kita akan mengesampingkan segala sesuatu yang membuat keadaan kita tidak dipenuhi oleh kebaikan. Jika kita saling mengasihi, maka kita akan memberi ruang yang besar agar kasih itu dapat bekerja di dalam diri kita, di dalam hati sanubari kita, di dalam pikiran kita. Jika kasih itu telah bekerja, kita digerakkan untuk dapat hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perpisahan Kristus dengan murid-muridnya tidak hanya berujung di dalam sebuah keadaan yang tidak bertemu kembali, namun melalui perpisahan yang sesaat itu, itulah yang akan menyatukan kembali Kristus dengan murid-muridnya dan juga kepada kita orang-orang yang percaya, yakni di suatu tempat yang telah dipersiapkan oleh Kristus di dalam Allah, tempat bagi kita orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, yang melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Di sanalah kita akan berkumpul bersama ketika kita telah dimenangkan. Menjadi pelaku kasih adalah gambaran daripada murid Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jangan batasi dirimu untuk menjadi pelaku kasih. Tidak hanya dengan perkataan saja, namun nyatakanlah dengan perbuatan. Tidak hanya dengan perbuatan, hiduplah di dalam kasih itu. Dan biarlah engkau berbuah di dalam kehidupanmu, karena kasih Allah telah nyata kita terima di dalam Kristus Yesus. Itulah yang menjadi perintah baru bagi setiap orang percaya. Itulah yang senantiasa kita pegang di dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus yang setia. Jangan terpengaruh oleh keadaan yang membuat sukacita kita berkurang, yang membuat kita tidak hidup dan menjadi pelaku kasih. Tetapi tebarkanlah kasih, sebarkanlah cinta kasih, tebarkanlah kasih, menjadi pelaku kasih di dalam hidup sehari-hari. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita, dan dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita. Kemudian kita terbiasa untuk mempraktekkan nilai-nilai kasih itu di tengah-tengah masyarakat, komunitas kita, dan tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja. Namun pengaplikasian kasih itu adalah bersifat universal kepada siapapun. Kita harus berbuat kasih. Kiranya Allah Bapa senantiasa memampukan saudara untuk menjadi pelaku kasih di dalam kehidupan kita masing-masing, agar orang-orang dapat melihat bahwasanya kita adalah pribadi yang taat, murid-murid yang taat, yang hidup di dalam kasih itu. Karena Allah telah menyatakan kasih-Nya
di dalam anaknya. Karena Kristus telah memerintahkan sebuah perintah yang baru kepada kita, agar kita hidup untuk saling mengasihi, menguatkan, meneguhkan, mendukung, dan biarlah Allah memampukan kita menjadi pelaku kasih, agar hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kedamaian, agar hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kebaikan. Selamat menjadi pelaku kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, senantiasa semangat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, firman-Mu telah kami dengarkan di minggu ini, yang mengingatkan kami akan perintah baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi murid-murid-Nya, bagi kami orang yang percaya, agar kami senantiasa memaknai kehidupan kami untuk saling mengasihi, agar kami senantiasa dimampukan menjadi pelaku kasih. Kiranya Engkau Bapa yang memberikan kepada kami segala kekuatan, agar kami mampu untuk hidup dan mempraktekkan nilai-nilai kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya di dalam perkataan-perkataan indah, namun di tengah-tengah perbuatan kami juga, dan kami nyata hidup di dalam kasih sebagai gambaran kami adalah murid-murid Kristus yang setia dan taat mengikuti Dia. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, mampukanlah kami memegang teguh kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak balita, sekolah minggu, remaja, naposo budung, setiap keluarga muda, setiap orang tua, dan orang yang dituakan atau kaum lansia Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berikan kesehatan, panjang umur, sukacita, tambahkan rezeki, berkati setiap pelayanan kegiatan dan usaha mereka sehari-hari, hikmat dan kepintaran, agar seluruh jemaat Tuhan bersukacita di dalam hidupnya, dan mereka dapat merasakan perlindungan kasih Tuhan nyata dialami dan diterima oleh setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan yang tengah terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah negara kami dan di kota kami ini Tuhan, pandemi COVID-19. Kami percaya Bapa, Engkaulah yang akan mengubah keadaan ini menjadi lebih baik lagi. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pandemi ini akan dapat teratasi Tuhan, dan biarlah kami Tuhan senantiasa ingatkan agar dapat menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat, baik, dan tidak kekurangan satu apapun, dan terhindar daripada virus COVID-19 Tuhan. Engkaulah yang memelihara kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jikalau ada di tengah-tengah mereka saat ini yang terbaring lemah Tuhan, oleh karena sakit penyakit, pulihkanlah keadaan mereka Bapa. Teguhkanlah hati mereka, agar mereka tetap semangat. Berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, agar mereka beroleh kesembuhan di waktunya daripada Tuhan. Kami doakan Inang Nyonya Sihaan Boru Pasaribu, Opung Angel Boru, Tuhan jamalah tubuhnya. Dalam saat ini dia tengah di dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan kepada dia Tuhan, dan biarlah dia tetap bersukacita menjalani hari-harinya, mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang lain Bapa, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Engkaulah senantiasa memelihara kehidupan mereka. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, banyak hal yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Namun satu hal yang pasti, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan biarlah kami tetap bersabar menantikan segala sesuatu yang telah Tuhan siapkan di dalam hidup kami. Dan Tuhan senantiasa mengingatkan kami agar kami mengucap syukur atas apapun yang boleh kami jalani di dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang bertahta di kerajaan surga,
Di atas segala doa kami mohon ampun Tuhan untuk dosa pelanggaran kami perbuat, dan melalui pengampunan daripada Engkau, kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Turpuk pelian di minggu sedarion imana tersurat di sada kronika bidu 16 ayat 20 sia. Leo kamu ma di Jahoba hamuliau ni goarna, buat kamu masih leo lehon. Dungi Roma hamu tu adupan ni bohina, mar sobba mahamu tu Jahoba, mar pakaian na mar haduhuan. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat yang pertama, sambil mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Pulanglah di dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat yang bersumber daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat HKBP Resort Raja Wali mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat. Senantiasa semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.